Dax, balik lagi di Cumi Asin. Kali ini kita membahas yang film masih hangat pada bulan ini. Dan kita juga baru beres nonton. Film apa bro? Seminggu yang lalu ya nontonnya, sekitar seminggu yang lalu, Kang Mak judulnya. Kang Mak judulnya guys. Itu tuh bisa dibilang adaptasi atau remake dari film Thailand itu Pimak. Menurut mana nih? Apa? Dari segi film ini bagus gak? Orang nontonnya benar-benar full yang versi ini doang, Iya. Gak nonton yang versi Thailandnya si Pimak kan yang Iya, versi Thailand. Pimak. Oke sih, orang enjoy sih, maksudnya mungkin kalau dibilang bagus atau enggak ya biasa aja lah. Ya biasa lah, oke lah. Ya kalau buat kayak si cinematography segala macam, tapi kalau buat film yang buat enjoy ketawa-ketawa sih Dapat. Soalnya bagi orang teh porsi komedinya pas, sama porsi horornya juga pas. ya. Orang saking nggak tahunya versi Thailand sama nggak riset ya. Iya. Orang sempat gak ngeh kalau ini tuh film horor. Serius. Udah mah kan kalau misalnya versi Indo kan yang main komika doang nih. Iya. Rigen, Jegel, terpelawak senior kayak Tora, terus yang jadi siapa yang dicipok sama dukun tuh? Om Indro. Bukan, anjir, beda. Om Indro Om Indro ya? Om Indro itu. Oh iya, Om Indro. Kang Makmur ya, maksudnya Kang Mak tuh Kang Makmur. Om Indro yang dicipok sama dukun itu. Iya, jadi cipok dukun itu goblok banget ini. Jadi ada di salah satu scene film Pimak. Oh ya, ini disclaimer dulu ya, ini spoiler alert, udah seminggu juga jadi Ya, bakal spoiler sepanjang spoiler. kalian ngedengerin ini pasti spoiler. Iya bener, pada Indro sama pada Indro. Ya maksudnya itu komedian doang gitu. Jadi pas walaupun dari posternya sebenarnya kodenya harusnya udah enggak ya. Udah dari posternya udah agak ada serem-serem horor gitu lah. Cuman ya apa ya? Bagi kalian yang nggak suka horor yang terlalu serem gitu, cocok sih buat ditonton. Buat Karena kalian yang komedi horor lah jatuhnya itu. Buat yang kalian sebelumnya udah nonton agak lain terus suka sih, mestinya masuk aja. Masih make sense. Tapi ini bakal beda sama si yang agak lain. Ya. Ini horornya agak kental lah daripada agak lain lah. Ya. Karena agak lain kayak full komedi doang. Gitu. Kalau ini ada horor aja dikit. Iya, kenapa dibilang horor kan emang ceritanya emang hantu guys, emang setan. Jadi si istrinya Kang Mak tuh namanya Sari, dia tuh mati karena keguguran. Si Kang Makmurnya mah parang, ngantar nyawa juga sebenarnya dianya, cuman nggak mati aja, itu aja sih bedanya. Jadi Kang Makmurnya ini ceritanya di film ini tuh dia tuh seorang tentara yang lagi berjuang di medan perang lah, yang jadi lagi bela negara lah. Bela negara dia. Bukan jadi abdi negara, bukan. Bela negara. Beda. Karena udah di medan perang dia. Ya. Terus dia dari kampung datangnya. Dari kampung. Secara ya enjoy aja sih, maksudnya cara ceritanya gitu, pembawaan apa bucinnya sih. Bucinnya si setan. Bucinnya si Makmur sama Sari ini kan bucin banget ya. Iya. Wah. Itu yang nama budak cinta, itu budak cinta guys. Walaupun inti dari filmnya bukan itu kalau kata orang. Iya, bukan bucinnya, tapi gimana ada rasa takut yang lebih tinggi bisa ngalahin rasa takut yang lain. Kayak waktu yang terakhir si Makmurnya kan apa saking bucinnya kan dia sebenarnya udah tahu ya kalau si Sari meninggal. Kalau sepanjang film tuh kita gak bakal enggak kalau si Makmur tuh udah sadar. Kalau si Sari udah meninggal gitu. Cuma nebak-nebak doang lah. Iya, nebak-nebak. Soalnya gini guys, kenapa bisa mengalahkan hal lain? Soalnya si Makmur itu pada dasarnya takut yang namanya setan. Gitu. Tapi gara-gara dia punya ketakutan yang lebih tinggi, yang lebih tingginya tuh dia takut kehilangan si Sari. Jadi dia gak peduli sama setan, yang penting bisa tetap daripada harus kehilangan Sari gitu kan. Bucin anjing. Tapi ini yang gue dengar juga ya. Mereka yang udah nonton Pimak dari yang film Thailandnya, katanya apa namanya beda dengan yang Kang Mak ini. Kalau bagi orang sih wajar ya, karena si komedinya juga nyesuaiin daerah kan. Karena Kang Mak dibikin di Indo ya komedinya komedi Indo, bukan ngambil komedi Thailand. Kalau misalkan kita ngambil komedi Thailand ya belum tentu selucu ini gitu. Mana ada sering nonton film-film Thailand? Lumayan sering. Orang ingat film Thailand satu-satunya yang orang tonton, walaupun ini film Thailand gak sih hitungannya, Saksit film Thailand. Film Thailand kan? Itu satu-satunya film Thailand yang orang tonton. Iya, itu kan Saksit tuh band guys. Iya band ya. Band. Ya sisanya kenapa ada gininya tonton lah kenapa? Itu pokoknya orang nonton itu karena ada salah satu aktornya lah, orang tahu soalnya, bukan kenal, tahu ya. Yang apa yang Saksit?
yang saksi. Oh. Tapi bukan yang sebagai penyanyi, gitarisnya. Oh. Iya. Ada namanya Kao Jirayut. Bukan Jirayut yang main di Kamak ya. Bukan. Beda. Oh iya, ada Jirayut juga di Kamak. Ada namanya Kao Jirayut, orang Thailand banget. Sama-sama orang Thailand sih. Oh iya sih. Terus udah nonton ya versi Thailand si Pimaknya? Udah lama. Tapi bedanya gimana tuh kira-kira? Dari segi Kalau misalkan nonton di versi Thailandnya. Kalau misalkan awal cerita ya, kalau Thailand tuh lebih tahun itu lebih di atas dari yang Kamak. Oh, kalau lebih- Kamak kan perang udah negara gitu kan. Lebih jadul lagi maksudnya. Lebih jadul lagi kalau Pimak. Secara waktunya lebih jadul Lebih lagi. jadul lagi. Cuman dari segi bentukan geografisnya hampir-hampir mirip diambilnya, kayak rumah Sari yang di situ ya hampir-hampir mirip, nggak terlalu jauh beda. Kalau komedi jauh beda pasti. Ya, pasti penyesuaian lah namanya komedi. Terus apa lagi yang bedain? Kalau di film Sari itu, Film yang ini yang Kamak. iya yang Kamak ya Sari lagi. Ya tapi emang bener sih nama hantunya Sari dah. Kayak gak mungkin gitu orang Thailand nama Sari gitu kan. Yang bagi orang teh kurang dapat ya film itu. Pas ada yang romance sih itu kurang dapat. Yang mana? Ada yang romance. Yang waktu main ke pasar malam. Enggak, pas malam dapat itu. Oh ya, itu bucinnya dapat sih ya. Dapat. Yang waktu ini yang Pak Jandri datang. Kan iya, Pak Jandri keluar gitu, yang terakhir tuh. Oh yang ada paket. Itu bagi orang kurang feel romansnya pas si Makmur sama Sari ngobrol berdua tuh. Oh yang waktu terakhir banget lah, dekat-dekat terakhir. Oh. Karena di otak orang deh, mana nih punchline-nya gitu. Soalnya sepanjang cerita di bagian scene itu tuh ngejelasinnya komedi kan. Komedi. Tiba-tiba loh kok jadi ada dramatis. Iya, ada romansnya juga gitu. Di otak orang teh udah terkontaminasi. Komedi nih, mana nih komedi. Malah agak-agak dibikin pacarannya komedi yang ala SpongeBob yang pet apa? Yang plankton. Tuan Crab. Ibu Tuan Crab. Jadi ntar ada yang Plankton SpongeBob yang gitu kan. Dari oper-operan mereka. Ditambah nggak bisa masuk ke orang, nggak dapat feelnya tuh karena Sari yang tiba-tiba otak mana. Oh itu aja tiba-tiba bisa gomu-gomuno gitu kan. Lutfi dia anjir. Tiba-tiba gomu-gomuno. Jadi dibilang gak dapat feelnya, emang kurang dapat feelnya di adegan itu. Karena dari mulai tangkap sampai udah kayak gitu, wah itu romance parah. Romance lagi, komedi parah. Iya, sisanya. Ya itu benar tiba-tiba ada momen bucin yang waktu sebelumnya si Sari itu pengen ngebunuh teman-teman. Ngebunuh ya bisa dibilang pengen ngebunuh. Biar dia gak diganggu lagi kan, maksudnya hubungan dia sama si Makmurnya gak diganggu lagi sama. Walaupun itu teman-temannya Makmur gitu. Kalau dari sesi serem horornya ya, yang mulai jump scare-nya itu paling kerasa ketika mereka tidur di rumah uaknya si Makmur. Oh. Yang satu bilang pohon, Oh iya. enggak burung, Itu enggak, setan. Itu horor tapi komedi yang perpaduan yang bagus. Perpaduannya bagus tuh. Mainnya enggak kan kita misalnya main itu yang nunjukin jump scare di film-film biasanya nunjukin hantu tuh emang penampakannya. Iya. Atau misalnya siluet. Ini beneran main bayangan bangsat. Sebenarnya awalnya hantu kayak gini, terus enggak pohon. Terus yang terakhir kan Tora kan, yang dibilang setan kan, itu tuh langsung loncat ke pagi. Iya. Tapi kalau misalkan didalamin lagi horor itu parah itu. Tapi karena diloncatin ke pagi kayaknya ya, lebih komedi. Soalnya paginya malah smackdownan. Iya itu malah di sitarannya jadi samsak. Bangun-bangun pokoknya sakit badan. Oh ya terus katanya ini dengar rumor ya. Iya. Katanya ada beberapa scene yang dari si film Kang Mak ini yang dipotong. Iya ada. Yang orang tahu tuh ketika si mereka udah beres perang nih kan, mereka bakal ke kampung mereka masing-masing kan. Pas di kapal mau ke kampung Makmur tuh, pokoknya lagi bahas makanan. Sari itu bisa masak apa. Yang pernah orang lihat cuplikan di kapal tuh lagi bahas makanan telur ceplok sama mata sapi. Oh iya yang waktu yang pada Indro lupa nama tokohnya siapa ya lupa, pokoknya yang pada Indronya ngomong kan kalau misalnya masak telur mata sapi bisa gak? Terus kan si Makmurnya ngebalasnya telur mata sapi susah Pak De. Nah itu ngebahas gitu. Nah karena sapi segini kami segini dia bilang gitu. Sebenarnya masih ada yang dicuplikan itu masih ada lanjutannya. Kalian tahu lah tipikal Regen kayak gimana? Komedinya Regen kayak gitu. Ada si Regen tuh marah karena bahas mata sapi sama cepol. Yang padahal sebenarnya sama. Tapi si Makmur ini emang karakternya agak kayak gitu.
Ya kan agak dibilang polos sih, gak polos tapi emang tolol aja. Tolol. Emang kata teman-temannya kan ada di tengah-tengah film. Emang kamu tuh si Makmun yang ngaku kan, emang saya itu bodoh. Tapi saya tidak bisa dibodoh-bodohi, tetap dibodoh-bodohi sih. Istilahnya ada yang hilang lah gitu. Padahal bagi orang itu benar. Kalau orang sendirian itu lucu gitu. Ya kalau misalnya dilanjutin ada kemungkinan komedinya bagus lah gitu. Iya, soal pas yang di film yang tayang tapi kan tiba-tiba langsung ke ini ya, udah nyampe kampung. Yang soalnya kalau misalnya itu kepotong atau enggak ya dari editingnya kali ya. Jadi pas si beres si pas si Makmur nyelak. Enggak kan ini susah gitu kalau mata sapi itu lebih susah lagi kambing aja udah susah apalagi mata sapi. Itu langsung di-cut ke nge-zoom out kameranya dia. Langsung nayanginnya kapal langsung mau keluar langsung dilihatinnya langsung shot kapal gitu karena pas scene itu nggak salah orang ya yang dia nge-shot keluar kampungnya sepi pokoknya dia ngejelasin kenapa kampungnya sepi lah biasa rame pindah scene-nya ke situ ya pindah scene-nya ke situ itulah yang baru orang lihat baru segitu yang nggak tahu yang banyak yang dipotong tapi kalau dari Thailand mah pasti beda jadi di Pimak ada ini di Kamak nggak ada di Kamak ada ini di Pimak nggak ada sama itu ya beberapa kan ada yang waktu tadi kita kan sempat ngebahas tadi yang masuk pasar malam hantunya beda ya bentukannya beda sama yang di Thailand beda kalau yang Kamak kan emang hantu lokal gitu ya yang itu kan ada kolor hijau yang susah naik kasur aduh aja gitu itu lucu itu mau diulang pun lucu soalnya itu boleh tebak-tebakan itu skrip apa enggak ya soalnya itu kalau misalnya nggak skrip lucu tapi kalau misalnya itu skripnya dipikirin ya lucu juga tapi ada yang bilang itu nggak skrip iya nggak unscripted kan emang gitu aja emang gitu aja emang natural aja gitu natural. Itu lucu banget anjir lucu sama kayaknya kalau orang lihat si Makmur ya dia tuh tahan banting loh orangnya ditembak peluru masih kuat digebukin teman-teman kuat iya. Tapi kenapa harus nabrak sesuatu pingsan ya bener kenapa karena udah mah tambah cederanya gara-gara kemasukan ketan hitam aja anjir jadi kalau yang ketan hitam tuh gini ceritanya guys jadi ada scene yang mereka tuh udah tahu siapa hantunya kan tapi tiba-tiba bukan Sari hantunya ada spekulasi lah dari teman-temannya yang sebenarnya mereka sama-sama bodoh gitu kan sama bodoh semua kayaknya jadi dia bikin spekulasi bahwa hantunya itu bukan Sari karena Sari pakai cincin yang mayat yang ditemui sama Jegel ya itu tuh pakai cincin jadi pas lihat tangan Makmur nggak pakai cincin kirain hantunya Makmur setan jadi mereka kan setan ya mereka ngebahas kalau di film ini ngebahasainnya setan sepanjang film konsisten itu bagusnya itu konsisten orang sempat kepikiran soalnya di tengah-tengah tuh ini agak motong yang tadi dikit ya kalau orang sempat kepikiran pas dengar pertama kali kan apa Sari itu setan kok ngebahasainnya setan kan biasanya secara general tuh kalau yang gitu tuh hantu ya bukan setan kan setan beda lagi gitu jadi keren orang ntar tengah-tengah bisa jadi beda gitu untungnya detail yang bikin skripnya bagus konsisten dia soalnya ada beberapa film yang orang seperti itu tuh kok tiba-tiba ganti makna gitu kan jadi gak konsisten anjir penyebutannya kan kalau ini konsisten gitu sepanjang film nyebutnya setan yang tadi scene yang ketan jadi sebelumnya itu mereka ke dukun ada dukunnya makan apa itu gini nggak tahu kayak apalah gitu ya dukun tukang mabuk itu kan jadi tukang mabuk terus dikasihlah ketan hitam dengan bayaran scene yang baru saja kita bahas di awal tadi yang Om Intro itu nonton aja lah lucu loh itu komedi bagus terus kita back lagi ke si Makmur yang nangkap setan kan jadi ketika si Makmur nggak pakai cincin Tora siapa sih nama karakternya Jaka ngambil itu keran hitam dilemparin ke Makmur kalau misalkan dukunnya bilang kan kalau misalkan setan dilempar ketan bakal teriak dia bakal kesakitan si Makmur teriak kesakitan mereka pikir si Makmur setannya kan dia pada kabur padahal ketan hitamnya masuk nih ke sini kena bekas luka peluru eksplor tembak itu lucu sih tiba-tiba mereka ke tempat Sari padahal Sari itu setannya Sarinya dijemput kita jemput itu Vicencio itu ya maksudnya kalau misalnya soalnya teman kita yang nonton bareng sama kita
ngakak banget soalnya. Dia dari awal sampai akhir anjing nih orang ketawa mulu gitu. Sumpah. Dia sepanjang film ketawa, berarti maksudnya secara komedinya dapat lah. Dapat. Soalnya kita juga dengar orang-orang lain yang nonton di barang yang bareng satu studio sama kita tawa juga. Pada ngakak juga ya, kita termasuk kita juga. Termasuk kita. Yang komedinya anjing kok gini gitu, tapi ya relate soalnya kan itu komedinya di Indonesia ya, tuh komedi kayak gini, Indonesia. kayak gitu. Yang hitungannya orang lihat beberapa film komedi kebelakangan ya. Yang ini tuh gimana ya? Hitungan fresh enggak, tapi kayak balik lagi aja gitu. Rata-rata komedi yang mungkin kita nonton di film-film yang lama lah, film-filmnya mungkin Radit awal-awal bikin film. Iya. Ya komedinya sejenisnya kayak gitulah. Bukan yang gimana ya kalau jelasinnya. Yang kadang-kadang mana nih pas denger itunya tuh kok agak kurang. Jadi kok canggung gitu. Kalian tuh bisa bakal mikir komedinya bisa ketebak, bisa benar-benar out of the box. Walaupun ketebak juga, tapi kitanya nggak kesal teh nih. Nggak kesal, tetap lucu. Soalnya ada satu scene itu tuh karena emang karakternya bodoh semua kayaknya ya. Jadi cara bisa di Indo kan ada budaya yang namanya kalau mau ngeliat setan kita harus lewat selangkangan. Oh iya anjing itu tahu banget. Tuh si Regen, bukan Regen, Vincencio. Lupa nama panjang pokoknya Vincencio aja. Disuruh ngelihat si Sari lewat selangkangan. Orang kan harusnya ngeliat kayak gini doang gitu di sini. Kalau dia kayak gini mau ngintip. Ya tau lah kalau misalnya di budaya Indonesia tuh kalau misalnya katanya kalau pengen lihat dia berat setan atau enggak lewat selangkangan, bukan ngeliatin selangkangan. Nah kalau si Vincencio tuh ya tebak lah yang mana lah. Kalian nonton lucu itu? Iya itu komedi yang tolol sih sebenarnya. Tolol. Nah itu nanti si komedi tadi bakal di-callback sama si Tora. Tapi beneran pakai lewat selangkangan. Walaupun di scene romantisnya si Makbur juga ada si Makbur udah ngeliat duluan. Tapi pas itu mestinya momennya sedih kok aing malah ketawa ya gara-gara selangkangan. Tapi terus teh ini nggak tahu ya di belakang layarnya gimana ya. Tapi yang bayi yang jadi anak kecilnya salut sih. Nggak apa namanya? Anteng gitu anaknya. Ya. Itu dari bayi udah jago acting aja. Wah, anteng. Ya maksudnya pas dia nangis. Pas dia biasanya keluarnya anteng, ya udah. Gak rewel gitulah. Terus ada sih satu komedi bagi orang. Kalau bagi orang luar yang bukan orang Sunda ya, mungkin gak akan relate gitu. Nah ya, ini kenapa Kang Mak soalnya Akang Makmur kan itu orang Sunda gitu. Jadi emang walaupun spesifiknya bukan Sunda bang, bukan Sunda gitu. Ada sama teman kita di episode sebelumnya dibahas lah dikit lah. Sebelum kita nonton. Iya. Itu sebelum waktu ngebahas tuh itu ini film belum tayang. Ini udah tayang. Ini udah tayang. Udah semingguan nih lebih. Seminggu lebih lah udah tayang di bioskop. Soalnya pas komedi itu tuh udah scene si Jerayut. Si Jerayutnya pakai bahasa Thailand ya. Oh ya, yang si penjaga kan ceritanya udah beberapa tahun kemudian dari kejadian si Makbur sama Sari ini terus dibikin museum kan. Ini spoiler banget ya ending soalnya. Nah, bener ending? Iya ending, soalnya nah di situ tuh ada orang yang penjaga museumnya kan, otomatis namanya ada museum gitu. Jadi dia pakai intonasi apa logat Thailand, tapi bahasanya ngomongnya bahasa Sunda. Ngobrol sama Jerayut yang beneran pakai dia full bahasa Thailand. Ada satu yang kena komedinya, ada yang miss. Bener-bener garing jadinya. Ya soalnya ini ya itu mah nggak apa. Sebenarnya ini emang komedi gini agak tricky soalnya pakai bahasa. Iya sih. Bahasa dan logatnya emang ini komedi yang kalau kata orang ya komedi agak tricky lah soalnya ya belum tentu semuanya ngerti, semuanya relate gitu. Jadi kalau bisa kena ya kena banget, nggak kena ya zong banget. Ya bisa patah banget, bisa ngebom lah bisa dibilang gitu. Terusnya yang nggak bikin orang expect tuh waktu scene terakhir, yang benar-benar ending banget. Kan mereka foto bersama. Oh iya. Di situ tuh masuk ini apa namanya? Frame. Si setan-setannya tuh masuk foto. Ya tau lah kan kalau misalnya ada yang horor lah ya. Yang di horor kan kalau misalnya di foto tempat horor ini awas kalau fotonya jadi nama orang kayak kejadiannya mirip-mirip kayak gitulah. Orang kira endingnya bakal kayak gitu doang kan. Tapi sejauhnya udah berubah, Jerayutnya ngelihat lo selangkangan. Orang kira lihat selangkangan tuh bakal ada hantu cuman diri atau gimana. Rupa-rupa closing mereka guys. Iya merekanya closing. Anjing emang komedi. Ya ini emang sebenarnya dari Thailand juga emang lebih condong ke komedi kan. Emang komedi, emang komedi kan. Rata-rata
film Thailand tuh emang ramenya di horor komedinya daripada yang judul lain lah. ya judul lain juga komedinya juga yang rame. Iya. Nah ini ada kenapa orang tadi ngomong cuma nonton film Thailand tuh Saksit doang. Soalnya kan itu udah lama banget ya. SD kan Saksit SMP. Kalau orang nonton SMP Ya pokoknya berarti sekitar tahun 2012 dan 2013an kan. Ya, nah itu nonton Saksit doang. Nah itu gara-gara ya nonton bareng-bareng aja sama temen-temen gitu. Kenapa? Karena cara nonton film Thailand orang gak kuat dengar bahasanya. Jadi nggak fokus ke nonton, jadi ngakak doang. Iya kan kayak orang-orang yang waktu itu sempat rame film horornya Thailand katanya serem banget, apa yang kayak Paranormal Activity itu? Film Thailand yang kayak Paranormal Activity yang katanya bikin soal dokumenter. Nggak nonton orangnya. Apa sih film horor itu teh namanya? Orang nggak nonton yang itu Kalau kalian tahu tulis aja di komen guys. Ya, itulah yang sempat rame waktu itu. Nah, kan itu katanya itu banget, serem banget, terus banyak orang yang apa ya sampai trauma apa gitu. Orang sampai sekarang nggak nonton bukan gara-gara gak berani doang, takutnya kesan horornya gak kerasa. Soalnya orang gak biasa banget denger Thailand tuh bawanya pasti langsung ketawa gitu, denger bahasanya, cara ngomong yang kekap gitu-gitu langsung bawanya kok lucu gitu, cara bahasanya pasti bawaannya ketawa, takutnya gak kena aja gitu. Orang kalau Thailand film atau series Thailand gitu ya, ada sih satu melekat di orang sampai sekarang. Kalau misalkan kalian mau nonton, ini recommend banget. Apa tuh? Itu tuh series di remake ulang. Jadi ini filmnya The Medium. Orang The Medium nonton. The Medium. Yang dukun. Ya dukun. Yang soal dokumenter kan. Dukun itu dukun. Nah itu orang nggak sampai sekarang nggak nonton. Ya emang pada dasarnya nggak, agak takutnya film horor, tapi gara-gara bahasanya juga. Jadi di sini kita berdua lah intinya. Emang nggak suka horor guys. Kalau horor gak mau sendiri lah intinya mah. Ya. Sedangkan rame-rame udah gini-gini guys. Ya kalau sendiri ya mending, kan genre film gak cuma horor ya maksudnya itu. Terus tadi gimana apa rekomendasi? Yang series itu tuh remake dari film dengan judul yang sama. Di remake lagi tahun berapa itu? 2016 kalau nggak salah remake itu. Judulnya itu O Negatif. Hah? O Negatif. Oh negatif. Oke. Itu teh tentang apa tuh? Horor juga? Enggak horor. Itu tuh slice of life sama romance. Jadi nyeritain dia dari mulai ospek kampus sampai punya pasangan masing-masing lah. Itu tuh rame. Jadi dramanya dapet, romansnya dapet, sama nonton aja dah, susah dijelasin. Ya pokoknya itu O negatif ya. O negatif, boleh ditonton. Oke. Ada mau lagi yang dibahas bro? Filmnya apa lagi mau ditonton atau rekomen buat nonton? Nah orang kalau rekomen kayaknya nantilah, orang udah lama gak banyak nonton film atau series. Tapi ada satu film yang pengen tayang di bioskop yang orang penasaran, kayaknya pas tayang bakal nonton. Apa? Judulnya Roman Pioni, ya itulah pokoknya. Jadi romance, jarang-jarang lo nonton romance. Jadi ceritanya dia tuh, kalau dari trailernya yang orang tonton, cewek Indo yang pokoknya dia ke Jepang lah intinya. Dia punya romance sama orang Jepang, yang orang Jepangnya juga si cowoknya punya romance lain sama orang Jepangnya gitu loh. Jadi kayak kita segitiga lah mirip-mirip sama O negatif guys. Jadi si teman yang si cowok ini, pemain cowoknya, temennya berdua nih. Si cowok yang satu ini suka sama si ini, si cewek ini suka sama ini, sini juga suka sama si ini. Aduh, drama dah deh. Kalau ini kita segitiga terus ya dia orang Jepang sama si orang Indonesia ini. Si ceweknya yang orang Indonesia ini kesannya dia pelakor lah kalau kita. Ini secara orangnya di trailernya aja ya. Nah yang jadi si orang Indonesia ini, kalau Anda wota, Anda tahu Jessica Veranda, nah itu salah satu alasan pengen nonton. emang sengaja, sengaja nonton wotanya itu. Nah itu sempat, kalau gara-gara di timeline Twitter orang rata-rata emang fans JKT doang ya. Nah waktu trailernya itu keluar, ada satu highlight yang waktu di ending trailernya yang ngebuat rame ini trailer sama di kalangan fans JKT ya. Dia tuh kan si Jessica Veranda ini ya, yang bakal pemerannya, orang gak tahu jadi siapanya, ntar gak terlalu merhatiin lah di trailernya. Dia tuh terkenal orang yang di real life-nya lah bisa dibilang, selama di JKT-nya dia yang sempurna gitu, orang itu yang anggun gimana. Jadi perannya antagonis di sini. Bukan. Kalau Anda nonton trailernya, terlihat scene terakhirnya dia ngudut cuy. Itu ramenya di situ. Coy, Veranda nggak ngudut. Masukin list dulu aja guys. Masukin list dulu. Itu baru coming soon kok. Ntar mau tayang kayak antara ya Septemberan lah. Kemungkinan tayang di bioskop. Tunggu aja. Ntar kemungkinan dibahas lagi ya.
pas udah tayang filmnya. Bisa. Ya gitulah. Ya. Itu dulu. Terima kasih guys untuk waktunya udah nonton kita. Ya, Sama terima kasih juga sama Of Love yang sudah menyediakan tempat semewah ini. Dan ini kopi, bukan kopi, nama minumnya Cihideng. Enak, sehat, bergizi. Dan juga jangan lupa saksikan Cumi Asin berikutnya, dan yang belum nonton yang Cumi Asin sebelumnya nonton. Sekian dari kami. Bye bye.